Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di The Montir Channel oleh Wisnu. Kali ini kita akan bahas mengenai 7 alat elektrik yang wajib dimiliki di rumah. Oke, yang pertama adalah alat ukur tegangan listrik. Yang paling simple untuk mengetahui ada tiga tegangan listrik adalah test pen guys. Seperti ini nih guys. Ini test pen, bentuknya seperti obeng ya, obeng negatif. Cara menggunakannya tinggal diletakkan atau disetukan kepada benda yang kita anggap ada listriknya, seperti colokan atau ada kabel ya. Oke, ini bentuk yang paling simple guys. Jenis-jenisnya apa aja? Ada selain ini yang disebut dengan multitester ya, atau avometer ya, seperti ini guys. Ya, ini namanya AVO atau kepanjangan dari ampere, volt, dan ohmmeter ya. Ini yang modelnya model analog atau model jarum ya, seperti ini guys. Ada juga jenis lain yang disebut dengan AVO digital ya, atau digital meter ya, seperti ini guys. Nah, ini lebih praktis ya kalau menurut montir ya guys. Kenapa? Karena yang ditunjukin di layar ini itu bentuknya angka langsung, bukan jarum seperti ini ya. Jadi fungsi dari alat-alat ini selain untuk mengetahui ada atau tidaknya tegangan listrik, bisa juga untuk mengukur tegangan listrik ya. Bisa tegangan listrik AC ya, yang di rumah itu tegangan listrik AC, atau tegangan listrik DC yang di baterai ya. Nah, selain itu alat ini juga berguna untuk mengetahui ada atau tidaknya sambungan listrik yang putus ya, di kabel ya, itu dengan menggunakan ohmmeter ya, yang bagian sini ya. Kita akan bisa mengetahui apakah suatu kabel itu putus atau tersambung atau tidak tersambung ya dengan alat ini. Jadi fungsinya saya ulangin ya guys. Yang pertama ini untuk mengetahui ada atau tidaknya tegangan ya. Kadang-kadang di rumah tangga tuh kita nggak tahu nih, ini alat ini ada tegangan atau enggak, ada listriknya enggak, karena bahaya kan. Nah, kita bisa menggunakan test pen atau menggunakan avometer ya, baik yang analog maupun yang digital. Selain juga untuk fungsi alat avometer itu atau multitester ini, fungsi yang di digital ini guys, ini dia punya kelebihan yaitu bisa mengukur temperatur ya, dengan probe-nya seperti ini guys. Ya, jadi kita bisa mengetahui temperatur suatu benda ya dengan ditempelkan aja ya, tempelkan aja gitu. Jadi dari ketiga alat ini, kalau ngomongin yang paling simpel ya test pen, tapi saran atau rekomendasi dari montir kalau bisa sih menggunakan avometer digital. Kenapa? Pertama, ini mudah dibaca, langsung menunjukkan angka ya. Yang kedua, ini memiliki fitur yang cukup banyak ya. Selain bisa mengukur tegangan listrik di rumah atau di baterai ya, tegangan listrik bolak-balik atau searah, dan juga bisa digunakan untuk mengukur atau mengetahui ada satu kabel atau jaringan listrik yang terputus ya, dengan skala ohmmeter tadi. Dan yang terakhir bisa untuk mengetahui temperatur suatu benda ya. Ini range cukup besar loh guys, bisa sampai 1000 kalau nggak salah ini ya. Cukup simpel ini, tinggal ditempelkan, bisa ngetahuin temperatur sampai minus 10 atau minus 20 guys. Jadi itu guys. Untuk kali ini kita membahas alat-alatnya guys ya. Jadi untuk cara penggunaan atau bagaimana cara pemakaiannya akan ada channel yang lain guys. Yang kedua, solder set guys. Oke, seperti ini solder guys. Ini alat soldernya. Jenis solder sendiri ada beberapa ya. Ada yang model seperti ini, ada yang modelnya ada pegangan seperti ini. Dari segi kapasitas sendiri, solder ada yang paling kecil, ukuran sekitar 40 watt. Nah, kalau yang ini nih ukurannya kapasitasnya sekitar 60 watt ini, yang ini. Ada juga yang 60 watt, ada yang 100 watt ya. Oke, selain soldernya sendiri, ada juga alat-alat pendukung solder atau consumable-nya ya. Apa aja? Yang pertama, kalau ada solder pasti harus ada timah guys. Nah, ini timahnya guys. Nah, ini timahnya bentuknya gulungan, timah. Kemudian selain itu juga ada dudukan solder. Nah, ini yang paling murah nih guys, dudukannya guys, bentuknya kayak gini guys.
Karena kan solder ini panas ya guys, ini bisa sampai 400 derajat, 500 derajat nih. Nah itu harus dikasih dudukan gitu, karena kalau ditaruh di meja seperti ini, mejanya bisa rusak, atau kalau kena tangan atau bisa panas kan guys. Nah jadi didudukannya seperti ini, agar apa namanya solder itu tidak kemana-mana gitu, tidak kena atau bahaya bagi yang lain. Jadi ini dudukannya. Kemudian selain itu ada juga namanya paste solder atau apa namanya gel ya, solder apa gel bentuk ini guys. Fungsinya buat apa ini guys? Ini fungsinya nih untuk dilumasin di kabel dan benda yang akan ditempelkan kabel. Jadi fungsinya nanti pada saat dipanasin oleh solder, kemudian timahnya lumer, agar timahnya bisa menempel pada kabel maupun pada alat yang akan ditempelkan kabel. Jadi bisa untuk melebur, memudahkan ya. Ini sebagai katalisator sebenarnya guys. Oke, kemudian berikutnya ada namanya alat suction ya, suction timah, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan di PCB ya, atau printed circuit board ya. Kalau kita mau melepas kabel atau mau membuang timah yang sudah tidak dipakai atau yang sudah lumer, itu dengan alat ini guys. Ini suction sebenarnya untuk membuat timah gitu. Ya, ini mandatory aja guys. Oke, jadi ini solder set ya. Terdiri dari solder, timah, dudukan, paste, sama alat suction. Fungsinya apa sih solder tuh? Yang pertama ya udah pasti ya untuk menyambung kabel atau menyambung kabel dengan alat-alat elektronik misalnya. Kemudian bisa juga untuk apa namanya menyambung peralatan-peralatan IC ya, atau misalnya kapasitor atau apa di PCB, juga menggunakan solder. Kalau di rumah ya atau di rumah tangga, fungsi solder itu kalau demontir ya guys, paling gampang tuh untuk benerin alat elektronik guys, kayak mainan anak-anak atau kipas angin ya nggak, itu yang membutuhkan apa namanya penyolderan seperti itu. Atau juga solder bisa digunakan untuk menyambung skun ya, atau apa namanya kepala terminal yang untuk kabel tuh, itu juga menggunakan solder. Jadi biar hambatannya lebih kecil, jadi lebih bagus. Itu guys apa namanya salah satu alat yang penting dimiliki di rumah ya, yang kedua ini yaitu solder set. Oke, yang ketiga adalah isolasi listrik guys. Ini guys, nah ini isolasi listrik. Ini agak berbeda dengan isolasi yang lain ya, karena ini memang diperuntukkan untuk mengisolasi atau menselotip yang nyebutnya kabel guys ya, karena kabel itu kita tahu ya, seperti ini nih guys, kabel nih itu ada kutub negatif dan kutub positif ya, ada plus ada minusnya ya guys, dan ini nggak boleh bersentuhan guys, nanti ada konslet guys. Nah konslet tuh gitu guys, dia bersentuhan gini. Nah itu kalau kita menyambung kabel itu harus diisolasi dengan ini nih, electrical tape ini guys, agar terisolasi antara yang positif dan negatif tidak saling bersentuhan. Nah selain itu, selain isolasi juga penting cutter nih. Ini simple nih tapi penting nih guys. Ya, cutter ini fungsinya kalau di alat elektrik ya, selain untuk memotong ini ya, apa namanya electrical tape, sebenarnya fungsi kalau mounting guys, ini untuk membersihkan kepala solder guys. Jadi kalau kita tahu gitu guys, makin lama itu guys, solder itu ya, kalau ini ambil lagi guys ya, ini solder ini makin lama nanti dia ini akan ada kerak di sini guys, atau karat nih. Kalau udah kita pakai lama berapa kali, dia akan ada hitam di sini, yang menyebabkan panasnya jadi berkurang. Jadi akan sulit untuk melumerkan timah, ya nggak efektif jadi guys. Sebenarnya ada bahan kimianya ya, bentuknya kayak spons gitu ya untuk bersihin kepala solder gitu ya. Tapi paling simpel sebenarnya dengan cutter aja guys, giniin aja guys. Nah nanti sampai permukaan ininya nih, kalau pas lagi panas nih melupas gitu. Jadi biar apa namanya langsung kena tembaganya di sininya. Jadi fungsinya cutter ini selain tadi untuk memotong isolasi tape ya, kadang-kadang tempat-tempat sempit butuh cutter gitu, juga fungsinya juga untuk membersihkan kepala solder. Nah untuk tambahan aja guys ya, untuk tambahin pengetahuan ya, nih tadi kan udah disinggung mengenai kabel ya. Jadi jenis-jenis kabel apa aja? Ini yang paling simpel nih, ini kabel untuk alat elektronik ya, yang memiliki dua
dua kabel ya, two core nyebutnya ya. Ini berserabut nih bentuknya guys. Ini biasanya digunakan untuk audio nih atau alat elektronik ya. Bentuknya seperti ini berserabut. Ada juga kabel yang single core ya, atau ujungnya yang bukan serabut. Ini kan serabut nih. Ada yang bentuknya seperti ini nih guys, single, dan ini pejal. Ini biasa digunakan untuk apa, penyambungan satu alat ke alat yang lain. Atau juga kabel juga ada kabel listrik yang NYM ini ya. Ini kabel listrik rumah nih guys. Jadi kalau di rumah kalian guys ya, di instalasi listriknya itu biasanya menggunakan kabel tipe ini nih guys. Yang memiliki tiga core ya, tiga sumbu nih, pejal nih bentuknya, sumbu tunggal ya, tidak seperti ini berserabut. Ini kabel untuk tegangan tinggi ya, bukan untuk ampere watt tinggi ya. Nah ini bisa sampai berapa, 500 volt ya, atau bisa sampai berapa, 4000 watt atau berapa. Ini ada tiga warnanya guys. Ini pengetahuan tambahan aja guys ya. Biasanya nih untuk yang biru dan yang coklat ini untuk yang positif negatif nih. Nah kalau yang kuning ini yang beda sendiri, grounding nih. Tapi pada umumnya di rumah-rumah di Indonesia jarang ya ada grounding ya yang bagus ya. Biasanya yang dipakai cuma dua ini. Jadi ini guys tipe-tipe kabel ya yang ada kabel yang serabut yang seperti ini, ada kabel yang yang single core-nya bukan serabutnya seperti ini guys. Oke, yang keempat adalah tang guys. Mungkin di konten saya yang sebelumnya ya, yang edisi alat mekanik ya, udah dibahas ya mengenai jenis tang. Kali ini saya agak cepat aja guys, akan membahas mengenai tang yang digunakan di alat listrik. Yang digunakan sebaiknya menggunakan tang jepit buaya ya, plier ya, tang atau plier seperti ini. Kenapa? Karena banyak alat elektronik yang tempatnya bendanya kecil, jadi membutuhkan moncong yang lancip seperti ini guys. Nah ini tang buaya ya. Ada juga tang crimping ya untuk kabel. Ini juga pernah dibahas nih guys. Ini tang crimping untuk motong kabel. Sebenarnya ada lagi tang yang untuk mencabut kabel dari sumbunya ya. Ini kalau tang crimping itu ini untuk menyambung kabel dengan skunnya ya, di sini jepit jadi ngeklem gitu. Nah ini udah pernah dibahas guys, jadi montir nggak akan cerita banyak mengenai tang ya, tapi ini salah satu alat yang penting ya dipunyai pada saat kita bekerja dengan alat-alat elektronik. Yang kelima, obeng guys, atau screwdriver guys. Secara umum jenis obeng ada dua ya kalau di alat elektrik ya, yaitu obeng plus ya untuk lancip seperti ini ya, dan obeng minus yang seperti ini guys. Nah ini yang tipe kecil nih guys ya. Selain itu mungkin ada tambahan obeng set ya, yang kita nyebutnya sih obeng untuk jam yang screwdriver watch kayak gini nih guys. Nah ini satu set ini agak penting di alat elektriknya. Kenapa? Karena ini membutuhkan kepala obeng yang kecil gitu. Jadi alat ini cocok gitu untuk alat-alat elektronik, PCB, untuk melepas PCB, untuk membuka casing dari alat elektronik ya. Nah itu membutuhkan kepala obeng yang kecil, lancip, maupun yang positif maupun yang negatif seperti ini guys. Jadi fungsinya itu. Untuk obeng sendiri jenis-jenisnya juga udah pernah dibahas ya guys di channel edisi alat mekanik. Jadi montir nggak akan banyak membahas di sini. Tapi kalau spesifik untuk di alat-alat elektronik ya, fungsi obeng itu untuk membuka ya, untuk membuka alat-alat elektronik, alat listrik gitu. Seperti itu guys. Yang keenam adalah kabel extension guys, atau kabel roll ya, seperti ini guys ya. Ini salah satu alat ya, penunjang dari alat elektrik yang penting nih guys, yaitu fungsi untuk menyambung kabel ya. Kadang-kadang kalau kita menggunakan solder atau menggunakan alat elektronik di tempat tertentu ya, atau di ketinggian tertentu itu colokan jauh dari lokasi guys, jadi itu dibutuhkan namanya kabel extension. Ada juga kabel extension yang buat sendiri guys, yang butuh daya besar nih kayak gini guys, yang bukan model roll ya, model seperti ini. Jadi kalau ini cuma single jadi lebih dayanya lebih besar misalnya. Itu seperti ini nih bentuknya guys. Ada yang roll. Nah di rollnya sendiri ini jenis-jenisnya ya paling dari segi
panjangnya aja. Nah, ini yang 10 meter nih. Ada yang kecil yang 3 meter, ada yang 5 meter, 10 meter, 15 meter, lebih dari itu ada, guys. Jadi itu fungsinya kabel extension untuk menyambung antara saklar listrik dengan alat elektronik ya yang di tempat tertentu gitu, guys. Yang terakhir atau yang ketujuh, salah satu alat yang tidak kalah penting ya, guys, yaitu ada sebuah alat yang kita kalau nggak pakai ini, kalau bekerja di tempat di ketinggian tertentu kita nggak bisa, guys. Apa itu, guys? Tangga, guys. Ya, tangga aluminium. Ya, spesifik tangga aluminium. Bentuknya bisa dilihat seperti ini, guys. Nah, seperti ini, guys. Nah, tangga ini penting, guys. Kenapa? Karena alat-alat listrik ada juga yang lokasinya di atas. Contohnya apa? Lampu, ya nggak, kabel-kabel yang di atas, atau untuk menjangkau tempat-tempat yang tinggi. Ya, kalau untuk mengganti lampu aja mungkin bisa menggunakan yang alat extension lampu tuh yang untuk menyopot lampu. Tapi kalau kita bekerja di tempat tinggian, kalau nggak ada tangga sulit, guys. Jadi rekomendasi terakhir yang ketujuh dari montir, kita harus memiliki tangga, guys, tangga aluminium. Jenisnya sendiri tangga aluminium itu ada beberapa. Ya, ada berdasarkan ukurannya ya. Ada yang paling kecil mungkin yang 1 meteran ya. Kalau montir punya yang ukuran 2 meteran, ya itu udah cukup lah ya. Ada juga yang lebih tinggi, yang modelnya bisa di-extend itu ya, sampai lipatannya itu bisa ditegakkan gini ya. Itu yang bisa mungkin sampai 5 meter. Ada juga. Ya, jadi itu, guys, fungsinya untuk membantu kita gitu untuk bekerja di tempat ketinggian. Ya, untuk masang jam dinding atau untuk memaku di tembok bagian atas, untuk mengganti lampu ya enggak, atau mengebor di ketinggian, itu membutuhkan tangga, guys. Jadi itu, guys, 7 alat elektrik ya, alat yang di peralatan elektrik yang dibutuhkan ya, yang harus dimiliki bagi kita ya di rumah, sehingga kita bisa mandiri, guys. Ya, kalau ada kerusakan kecil atau perbaikan kecil, kita bisa benerin sendiri gitu kan. Untuk konten kali ini, guys, montir hanya menjelaskan mengenai alat-alat elektriknya saja, guys. Mengenai cara penggunaan, gimana cara makainya, apa metodenya, tekniknya, ya enggak. Itu mungkin akan ada sesi khusus, guys. Kalau enggak nanti jadi panjang ini, guys, channel kontennya ini, guys. Jadi mungkin di sesi lain kita akan bikin konten lain, guys. Kalau pada suka ya, pada setuju, tinggal tulis di komen aja, guys. Jangan lupa subscribe dan pencet tombolnya ya, guys, untuk kalau ada berita-berita baru atau ada konten baru, jadi biar guys tahu gitu, guys. Oke, itu aja dari konten dari The Montir ya. Keep watching ya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.